Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuhriyatun Nurrohmah, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini saya akan memaparkan laporan magang pembelajaran pada program sarjana Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada mata kuliah Fungsi Peubah Kompleks. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah FPK. Yang kedua yaitu rencana pembelajaran, dan yang ketiga model evaluasi, dan yang keempat adalah laporan magang pembelajaran. Deskripsi mata kuliah magang pembelajaran, dalam hal ini saya mengambil mata kuliah fungsi peubah kompleks. Nah, fungsi peubah kompleks ini merupakan pengembangan dari teori limit dan kekontinuan dan sebagainya pada bidang kompleks. Mata kuliah prasyarat untuk FPK adalah kalkulus lanjut. Nah, mata kuliah FPK ini mempelajari 4 kelompok materi yang penting. Yang pertama adalah sistem bilangan kompleks, sifat-sifat aljabar, interpretasi geometris, modulus, bentuk kutub, akar bilangan kompleks. Yang kedua adalah topologi pada sistem bilangan kompleks. Yang ketiga, fungsi analitik yang meliputi fungsi kompleks, pemetaan, limit fungsi, kekontinuan, derivatif, persamaan Cauchy-Riemann, syarat cukup fungsi diferensial, fungsi analitik dan harmonik. Dan yang keempat, fungsi elementer dan integral kompleks, serta teorema-teorema yang berkaitan. Pokok bahasan untuk praktik magang saya adalah integral kompleks dengan subpokok bahasan teorema Cauchy-Gorsat. Capaian kompetensinya adalah mahasiswa dapat menentukan integral kompleks dan memahami teorema yang terkait. Teorema Cauchy-Gorsat ini merupakan bagian dari materi integral kompleks. Teorema Cauchy-Gorsat menyatakan bahwa syarat kekontinuan turunan pertama fungsi f pada kontur atau lintasan tertutup sederhana ini dapat dihilangkan. Nah, sehingga cukup menggunakan syarat analitik fungsi kompleks f. Sebelum mempelajari teorema Cauchy-Gorsat, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu teorema Green's dan teorema Cauchy. Teorema Green's ini digunakan untuk membuktikan teorema Cauchy yang masih menggunakan syarat analitik dan kekontinuan pada turunan pertama fungsi f pada kontur atau lintasan tertutup sederhana. Berikutnya, setelah mempelajari tentang teorema Cauchy-Gorsat, mahasiswa akan dikenalkan dengan definisi dan beberapa teorema. Nah, dari definisi tentang terhubung sederhana pada suatu domain D. Yang kedua, tentang teorema pemberlakuan integral fz/dz pada setiap lintasan C di domain D dan antiderivatif fungsi f pada D. Maka teorema Cauchy-Gorsat dapat diperluas menjadi 2 sifat. Yang pertama adalah lintasan C merupakan lintasan tertutup sederhana dengan arah yang positif, artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, lintasan CK di mana K 1, 2, 3 sampai N ini merupakan lintasan tertutup sederhana dengan arah positif pada interior C, dan untuk setiap J sama dengan K berlaku irisan interior CC dan interior CK adalah himpunan kosong. Jika fungsi f analitik pada dan di dalam C, kecuali di dalam daerah interior CK, maka integral fz/dz merupakan jumlahan integral dari sebanyak k lintasan pada D. Kondisi kelas pada saat disampaikan materi ini, karena menggunakan mekanisme jarak jauh melalui Google Meet, pembelajaran yang kami gunakan adalah model ekspositori dan tanya jawab. Pada teknisnya, ekspositori memang lebih dominan sehingga terkesan terpusat pada
dosen atau mahasiswa magang gitu. Nah, sehingga dan mahasiswa tidak mengajukan pertanyaan dan pembelajaran berlangsung satu arah. Interaksi yang terjadi pada saat dosen atau mahasiswa magang memeriksa kehadiran mahasiswa. Yang kedua adalah rancangan pembelajaran. Kami membuat rancangan pembelajaran untuk satu kali pertemuan. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan pendahuluan selama 10 menit, kemudian kegiatan inti, kami menjelaskan 7 poin. Yang berikutnya kegiatan penutup, dan selanjutnya tindak lanjutnya adalah evaluasi materi ya selama 20 menit secara tertulis. Nah, bentuk evaluasi ini kami menyampaikan 2 soal dan ini dapat diakses melalui Google Classroom atau melalui grup WA. Yang berikutnya adalah laporan magang. Pada laporan magang ini kami akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama pendahuluan, yaitu terkait dengan maksud dan tujuan magang serta manfaat magang pembelajaran. Bab kedua kegiatan magang pembelajaran dan pembahasannya, dan bab ketiga adalah penutup. Nah, pada bab 1 pendahuluan, magang pembelajaran ini merupakan mata kuliah di Magister Pendidikan Matematika UAD dengan tujuan ya untuk mempersiapkan calon dosen, sehingga kami harus melakukan beberapa proses ya sebelum praktik mengajar. Ada observasi atau pengamatan, kemudian merefleksi hasil pengamatan, penelaahan terhadap hasil refleksi, kemudian merencanakan, kemudian mengembangkan, mengelola pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, manfaat dari magang pembelajaran bagi mahasiswa adalah kami memiliki pengalaman untuk mengelola pembelajaran secara nyata. Yang kedua, kami memahami tugas dan kewajiban dari dosen. Nah, yang bab 2 adalah kegiatan magang pembelajaran dan pembahasannya. Ada 2 poin yang akan kami sampaikan, yaitu deskripsi laporan kegiatan magang dan pembahasannya. Pada deskripsi laporan kegiatan magang, kami membagi pada 3 langkah. Yang pertama adalah pembekalan, yang kedua observasi, dan yang ketiga praktik pembelajaran. Nah, pada langkah pertama, pembekalan ini, kami diberikan pengetahuan tentang tugas dan kewajiban dosen, kemudian diberikan orientasi tahap-tahap sebelum melakukan praktik pembelajaran. Nah, pada tahap ini juga kami diberikan kesempatan untuk memilih satu mata kuliah untuk praktik mengajar. Dalam hal ini saya memilih fungsi perubahan kompleks dan juga menelaah RPS-nya. Yang tahap berikutnya adalah observasi. Observasi ini kami lakukan di kelas C pada semester 7. Ada 26 mahasiswa dan kami melakukan observasi dalam 4 kali pertemuan. Nah, pada observasi ini bertujuan supaya kami mengamati budaya mahasiswa pendidikan matematika UAD pada program sarjana, kemudian memahami karakteristik mahasiswa, sehingga ini menjadi dasar bagi kami untuk mengembangkan perangkat dan juga mengembangkan media
dan memperoleh gambaran bagaimana mengelola pembelajaran. Nah, dari hasil observasi, model pembelajaran yang digunakan adalah ekspositori dan juga tanya jawab. Nah, aktivitas pembelajaran selama 4 kali pertemuan ini, dosen menjelaskan materi kepada mahasiswa dan mahasiswa kemudian mengerjakan soal atau tugas yang diberikan setiap selesai pembelajaran. Jadi tidak ada proses tanya jawab gitu, artinya tidak ada mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada dosen begitu. Nah, yang berikutnya adalah tahap pembelajaran. Sebelum tahap pembelajaran, dari hasil observasi dan penelaahan RPS, kami mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, pada pengembangan RPP ini, kami masih menggunakan model ekspositori dan tanya jawab. Nah, yang berikutnya, setelah pengembangan RPP juga pengembangan modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan modul yang sudah ada dari dosen. Jadi, kami hanya menambahkan pada soal evaluasinya dan juga pada pembuktian Cauchy-Gorsat, teorema Cauchy-Gorsat. Nah, yang setelah ini adalah pelaksanaan pembelajaran atau pada praktik mengajarnya yang kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pada jam ke-3-4 ya. Yang hadir saat itu adalah 22 mahasiswa. Pokok bahasan integral kompleks dengan subpokok bahasan teorema Cauchy-Gorsat. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, ya mengucapkan salam, kemudian perkenalan kepada mahasiswa bahwa kami adalah dalam rangka praktik mengajar untuk materi teorema Cauchy-Gorsat. Nah, kemudian pada kegiatan inti, karena model pembelajarannya ekspositori dan tanya jawab, sehingga materi kami sampaikan secara langsung begitu. Yang pertama menjelaskan tentang teorema Gram, yang kedua menjelaskan tentang teorema Cauchy dan aplikasinya. Yang ketiga menjelaskan teorema Cauchy-Gorsat. Yang keempat, menjelaskan definisi suatu domain D terhubung sederhana. Yang kelima, menjelaskan teorema tertutup sederhana pada setiap lintasan pada domain D. Yang keenam, menjelaskan tentang teorema antiderivatif fungsi f. Yang ketujuh, menjelaskan perluasan teorema Cauchy-Gorsat dan penerapannya. Nah, karena menggunakan ekspositori dan tanya jawab, ini tanya jawab tidak ada dalam pembelajaran ya. Artinya mahasiswa juga tidak mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa magang dan tidak memberikan umpan balik begitu. Nah, interaksi ini terjadi pada saat mahasiswa magang memeriksa kehadiran mahasiswa. Nah, pada saat refleksi, mahasiswa menyampaikan bahwasannya mereka akan lebih memahami materi ketika mengerjakan soal. Gitu. Nah, sehingga pada penutup kami sampaikan mahasiswa untuk mengerjakan 2 soal pada yang ada pada modul yang dapat diakses melalui grup WA atau melalui Google Classroom. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pembahasan. Jadi dari hasil observasi, seperti yang sudah kami sampaikan, bahwasanya karakteristik mahasiswa kelas tersebut pada mata kuliah FPK ini belum nampak budaya berdiskusi gitu. Nah, yang berikutnya, kami merasa
kesulitan begitu ya, mahasiswa merasa kesulitan untuk mendeteksi pengetahuan awal yang dimiliki oleh mahasiswa yang dapat digunakan untuk membuktikan teorema atau memahami materi teorema Cauchy-Gorsat. Nah, sehingga penilaian terhadap indikator pemahaman dan penerapan materi ini didapatkan dari hasil mahasiswa mengerjakan soal. Nah, yang berikutnya, begitupun dalam praktik mengajar juga kami mengalami kondisi yang sama, bahwasanya ekspositori itu lebih dominan gitu, sehingga pembelajaran ini terkesan terpusat kepada mahasiswa magang begitu. Nah, kemudian dari observasi kemudian dari praktik mengajar, kami berkesimpulan bahwa sebetulnya mata kuliah FPK ini memberikan kontribusi tentang pola berpikir deduktif kepada mahasiswa dengan syarat pembuktian pada mata kuliah ini. Pembuktian teorema begitu. Nah sehingga dibutuhkan pengetahuan awal bagi mahasiswa untuk dapat membuktikan teorema dan juga untuk memahami materi pada mata kuliah FPK ini. Nah, dari karakteristik mata kuliah, kami berasumsi bahwa sebetulnya FPK ini bisa berbasis model pembelajaran guided discovery learning gitu. Karena guided discovery learning ini, kalau menurut penelitian dari Kariman dan kawan-kawan pada tahun 2018 dan terbit di tahun 2019, bahwa guided discovery learning ini merupakan metode yang kompatibel atau cocok diterapkan dalam analisis kompleks. Dan di samping itu, modul yang digunakan itu dapat membantu atau efektif ya meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Nah, jadi karena guided discovery learning ini juga membutuhkan pengetahuan awal dari peserta didik begitu. Nah, maka ini akan sangat cocok dengan mata kuliah FPK. Nah, namun model guided discovery learning ini membutuhkan instruksi yang terstruktur begitu untuk efisiensi waktu. Nah, baik, bab ketiga adalah penutup. Kami berkesimpulan bahwa magang pembelajaran ini memberikan pengalaman yang bagus kepada kami untuk memahami tujuan dari mata kuliah yang akan kami gunakan untuk praktik mengajar, kemudian proses sebelum praktik mengajar dari observasi sampai praktik mengajarnya, dan juga bagaimana pengelolaan kelas dan bagaimana mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Nah, jadi penting bagi mahasiswa untuk memiliki masteri atau penguasaan pada materi yang akan disampaikan. Berdasarkan hasil observasi dan juga praktik magang pembelajaran di kelas, model ekspositori ternyata belum mampu memotivasi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan atau untuk membudayakan diskusi pada saat proses pembelajaran. Nah, sehingga kami berasumsi bahwa model guided discovery learning mungkin bisa digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah FPK ini. Sehingga saran dari kami yang pertama tentang persiapan pembelajaran ini menjadi sangat penting, termasuk juga pemahaman mahasiswa terhadap tujuan dari mata kuliah tersebut dan penguasaan materi yang akan disampaikan. Yang berikutnya adalah
koordinasi yang intensif dengan dosen pembimbing ini sangat diperlukan begitu untuk mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran yang baik. Ada beberapa referensi yang kami gunakan. Yang berikutnya adalah lampiran. Lampiran yang pertama terkait kesan mahasiswa selama melaksanakan magang pembelajaran. Ini merupakan tantangan bagi kami karena yang kami hadapi adalah mahasiswa strata 1 yang mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik pada materi yang saya ampu begitu. Nah, pada materi FPK ini membutuhkan high order thinking skill. Ini juga merupakan tantangan karena jauh dari jangkauan saya. Kemudian pada proses magang dari observasi, penelaahan, perencanaan, pengembangan, sampai pada pengelolaan dalam praktik mengajar, pengelolaan kelas, dan juga evaluasi pembelajaran, kami mendapatkan pengalaman yang asesmen kebutuhan yang sangat baik, sehingga ini dapat dipraktikkan saat kami mengajar nanti. Kemudian yang berikutnya, kami berterima kasih kepada dosen pembimbing dan kepada Bapak Ibu dosen pengampu serta Prodi Magister Pendidikan Matematika yang telah memberikan kami kesempatan untuk berproses bersama banyak pihak ya, termasuk mahasiswa S1 Pendidikan Matematika untuk praktik magang ini. Untuk dokumentasi pembelajaran dalam bentuk recording dapat diakses melalui link Google Drive. Yang berikutnya adalah perangkat pembelajaran yang dikembangkan, yaitu RPP. Berikut ini. Ya, yang berikutnya adalah bahan ajar dan media pembelajaran dikembangkan. Kami mengambil modul yang ini sebenarnya dikembangkan dari modul yang sudah ada sebelumnya milik dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Burhanuddin Arif Nur Nugroho MSc. Kami hanya menambahkan sedikit pada soal evaluasi dan pembuktian teorema Cauchy-Gorsat.